Baik, kita lanjutkan hukum ke-6. Ya. Di hukum ke-6 itu ada prinsip A pangkat 0 adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 8 pangkat 0 hasilnya 1. Mau 1000 pangkat 0 itu hasilnya 1. Mau 999 pangkat 0 hasilnya 1. Gitu ya. Kemudian hukum yang ke-7. Nah, hukum yang ke-7. Ini menarik ini. Akar dari A pangkat M N gitu ya. Itu sama dengan A pangkat M dibagi N gitu. Ya. Nah, di sini ada rumus akar. Ya. Untuk membahas ini, saya akan menjelaskan akar dulu. Ya. Akar adalah kebalikan pangkat. Jadi kalau misalkan ada rumus kayak gini nih. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 kan? Jawabannya adalah 4. Kalau misalkan akar, saya balikin dari 4 ke sini. Kebalikannya dari eksponen. Berarti akar 4 itu sama dengan 2. Jawabannya gitu. Pertanyaannya, kalau akar 4 itu, apa yang ditanya? Akar 4 itu artinya berapa dikali berapa supaya jadi 4. Gitu. Itu akar, kebalikan dari eksponen. Contoh berikutnya, 9 akar. Berarti berapa dikali berapa supaya jadi 9? Ya, jawabannya adalah 3. Oke. Nah, setiap akar yang tidak ada angkanya di sini pasti 2. Pokoknya kalau tidak ada angka di sini itu 2. Maksudnya 2 itu 1, 2. Gitu, 2 kali. Sama saja, berarti kan akar 16 itu kan sama dengan berapa dikali berapa? 1, 2, 2 kan? Ya, jawabannya adalah 4 gitu. Berarti ini adalah 2 gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau sekiranya 3? Ya, contohnya 8 akar, di sini ada tulisan 3. Kalau begitu pertanyaannya adalah berapa kali berapa kali berapa? Ya, 1, 2, 3. Gitu kan. Berapa kali berapa kali berapa supaya jadi 8? Jawabannya adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, akar-akar seperti ini bisa kita sederhanakan. Akar 4 itu kan sama saja dengan 4 pangkat 1. Contoh. Apa arti 8? 8 itu kan artinya 8 pangkat 1. Cuman satunya nggak perlu ditulis. Karena cuma itu gitu kan. Jadi kalau misalkan 9 itu kan sama saja dengan 9 pangkat 1. Satunya nggak ditulis. Nah, kalau sekarang kita sebut 9, itu kan 9 pangkat 1. Nah, kalau misalkan akar 4, itu kan sama saja dengan akar 4 pangkat 1. Ini kan 2 nih. Berarti 1/2 gitu. Ya. Akar pangkat 9 itu sama saja ditulis 9 pangkat 1 per ini 2 gitu. Nah, lalu bagaimana ini? Akar 3 gitu. Ini kan sama saja dengan 8 pangkat 1, ini kan pangkat 1, 3-nya di sini per 3 gitu. 8 pangkat 1/3. Jadi ini cara penulisan lain. Ya. Ini cara penulisan lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi
kalau misalkan ada soal seperti ini, A pangkat M N itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau misalkan kayak tadi 8 ya, akar 3 itu sama saja dengan, ini kan pangkat 1. Kalau nggak ada angkanya pasti 1. Kalau di sini nggak ada angkanya pasti 2. Ya, pokoknya kalau kayak gini doang berarti kan 8 pangkat 1 per 2. 1 di sini 2. Akar itu paling kecil 2. Ya, nggak ada akar itu 1. Paling kecil 2. Nah, kalau misalkan akar 8 ini 3, ini kan 1, berarti 8 pangkat 1 per 3 gitu ya. Ini kalau misalkan 8 pangkat 1 per 3. Nah, sekarang contoh, kalau sekiranya ada pangkatnya kayak gini, akar 8 pangkat 2, di sininya kosong ya, atau akar 42 pangkat 3, ada 3 itu. Anda bisa menuliskan 8 pangkat 2 per 3 gitu loh ya. Akar 9 pangkat 4 itu sama dengan 9 pangkat 4 per 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti kan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 berapa? 9 kali 9, 8, 1. Ya. Misalkan 2 akar pangkat 10, di sininya 5. Anda bisa sederhanakan ya. 2 pangkat 10 per 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Ya. Sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 kali 2, jawabannya adalah 4. Gitu. Ya. Contoh satu lagi, misalkan akar 3, di sini 9, di sini 3. Itu kan sama saja dengan 3 pangkat 9 dibagi 3. Ya enggak? 9 bagi 3 berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 adalah SMA saya. Dulu saya SMA 27. Monggo dicatat.